dan masih ada hujan rintik-rintik. Yang ketiga, mengambil istijabah doa pada bulan-bulan yang haram, yaitu bulan Rajab, hari ini 13 Rajab. Yang keempat, mengambil doa, mendoakan saudara kita secara gaib tanpa dia ketahui, dan khususnya kepada saudara kita di Sumatera, di Palestina, di Sudan, dan di seluruh tempat yang sakit diberikan kesehatan, keberkahan untuk kita, jamaah kita, dan pengurus masjid ini. Ala hadin niyah wa kullu niyatin salihah kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu babus shalah, terkait dengan bab salat yang sudah kita selesaikan sebelumnya, babut taharah. Bab-bab bagian ini sebenarnya panjang sekali. Kita coba ringkas ya, karena kitabnya cukup banyak, jadi kita ambil poin-poinnya, tapi tetap tidak menghilangkan referensi aslinya. Kita sertakan teks aslinya, lalu kita berikan terjemahannya agar untuk mudah dipahami. Jadi ini kitab fikih ini ada sekitar 15 jilid, diterjemahkan sekitar 20 jilid. Kita selesaikan dengan sejam mengaji, akhirnya begitu. Mudah-mudahan Allah berkahi. Yang bab selanjutnya adalah al-azanu wal iqamah. Bagaimana kita memahami azan dengan iqamah. Nah, ini penting supaya nanti yang senang azan kita bisa tahu bagaimana ketentuannya, dan yang berani iqamat kita juga tahu bagaimana ketentuannya. Sekali lagi, ini penjelasan ulama memahami teks-teks yang ada dan bagaimana di antara ulama tersebut memahaminya dengan sudut pandang dan kesimpulan atas dalil-dalil yang mereka pahami. Yang pertama, dalam ilmu fikih, pendekatan yang paling standar adalah pendekatan etimologi dan terminologi, atau pendekatan secara bahasa dan secara syariat. Yang pertama, al-adzanu lughatan al-i'lam. Azan itu secara bahasa adalah pemberitahuan. Pernah dengar kalimat maklumat, iklan, itu semua bahasa Arab. Iklan itu i'lanun, pindah ke Indonesia iklan. Kemudian maklumatun, jamaknya maklumatun, pindah ke Indonesia maklumat, harap maklum, kan begitu. Jadi harap maklum itu dua bahasa, harap bahasa Indonesia, maklum bahasa Arab. Kalau mau dituliskan harfun maklum, jadi harap maklum. Jadi kalau ada orang yang menolak, kita tidak butuh Arab, bahasa kita sudah banyak bahasa Arab. Sampai wajah kita pun bukan Arab dibilang Arab, karena mancung dikira Arab, kan gitu. Ono gede dikira Arab, kan gitu. Padahal bukan orang Arab, hanya pernah lama kerja di Arab, itu aja. Jadi secara bahasa azan itu apa? I'lam, pemberitahuan. Secara syariat, nah di sini banyak orang yang salah paham. Jadi ketika kita mengambil referensi rujukan kitab fikih itu secara bahasa, itu belum tuntas. Harus kita selesaikan apa? Dengan pendekatan terminologi secara istilah atau secara syariat. Syariat inilah yang dijadikan hukum. Jadi kalau ada orang bilang saya nggak perlu sholat, sholat itu doa, secara bahasa iya, tapi secara syariat bukan itu yang dimaksud. Tapi bahasa ini untuk memberikan pendekatan bahwa penjelasan syariat salah satu poinnya adalah pengertian dari bahasa, kira begitu. Maka kita lihat apa pengertian azan secara syariat. Al-i'lamu biwaqtis shalah bi alfazin makhsusah. Apa itu azan?
pemberitahuan masuknya waktu sholat dengan lafaz yang khusus. Kalau kita sudah paham bahwa sholat itu adalah pemberitahuan masuknya waktu sholat, maka kalau sudah masuk waktu, azannya jangan ditunda. Karena dia pemberitahuan. Kalau sudah berjalan setengah jam, jangan azan lagi. Nah, ini masalah kita. Nah, ya, kadang ngaji yang sering itu biasanya azan isya. Karena banyak pengajian antara maghrib dan isya. Udah Ustaz, kita azan, tanggung. Nah, berarti belum belajar. Karena pengertian azan apa? Pemberitahuan masuknya waktu sholat. Udah masuk waktunya, maka azan. Kalau sudah tahu azan itu masuknya waktu sholat, maka sebaiknya sholatnya setelah azan, jangan ketika azan. Kan banyak orang bertanya, apa hukumnya sholat ketika azan? Boleh, tapi nggak sempurna. Kenapa? Karena dia pemberitahuan masuk waktu sholat. Tapi kan udah masuk waktu Pak Ustadz. Ini mau nanya hukum atau mau berdebat, kan itu masalahnya. Nah, kita itu begitu. Ditanya hukum dijelaskan, dia dijelaskan didebat lagi. Ini mau nanya hukum atau mau cari debat, gitu. Kalau ditanya abdulnya gimana Pak Ustadz? Ya setelah azan baru sholat, jangan ketika azan sholat. Nah, ini untuk siapa? Untuk orang-orang yang mau jalan-jalan biasanya. Kedua, untuk orang-orang yang punya usaha atau jadi panitia. Biar aman, azan langsung selesai azan dulu. Adapun setelah selesai azan di sini, sana azan lagi, nggak apa-apa, udah selesai azan. Jadi ini penting, pengertian syariatnya yang kita ambil apa? Al-i'lam, pemberitahuan masuknya waktu sholat bi alfazin makhsusah, dengan lafaz yang khusus. Jadi kalau masuk ke WA yang punya akun Bank BSI misalnya, itu bukan azan, itu notifikasi sudah masuk waktu sholat. Kenapa? Ada lafaznya. Apa lafaznya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau HP kling-kling aja, suara aja dia. Nah, itu beda lagi notifikasi. Jadi pengertian syariat dalam fikih itu yang paling penting. Dan disitulah kita bisa sering salah paham karena terjebak pada pengertian secara bahasa. Secara bahasa itu hanya pemberitahuan, tapi yang paling penting adalah pengertian secara syariat. Nah, makanya setiap bahasan fikih selalu diawali pengertian secara bahasa, pengertian secara syariat. Apa faedahnya? Kalau jamaah yang sudah belajar fikih setelah ini, kalau berdebat di WA nggak akan kemana-mana. Kenapa? Kita sepakat dulu. Mau masalah apa diskusinya? Gitu. Kalau ngomongnya masih ngelantur ke sana kemari, berarti dia belum ikut pengajian fikih. Ya itu aja. Karena fikih itu clear. Dibatasi langsung. Ini loh maksudnya. Jadi diskusi seputar itu. Karena saya kalau lihat di grup mulai ngelantur sama, ini berarti nggak pernah ikut pelajaran fikih. Dari mulai tumbuhnya pohon sampai pohon itu rusak dibahas semua, ya nggak selesai lah. Diskusinya nggak ketemu-ketemu itu. Nah, dan WA itu salah satu kelebihan WA itu. Sarana apresiasi bagi orang yang tidak bisa menunjukkan dirinya. Di WA itulah semua. Contohnya begitu. Jadi kita batasi, azan itu adalah pemberitahuan masuknya waktu dengan lafaz yang, jadi ada dua poinnya. Satu, pemberitahuan waktu sholat. Dua, lafaznya khusus. Apa dasarnya? Dasarnya adalah firman Allah pada surah Al-Hajj, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa azzin fin nasi bil haji. Serulah kepada mereka untuk mengerjakan haji. Ini dasar Al-Qur'annya. Berarti untuk haji aja? Bukan. Ini untuk mengambil pengertian apa? Makna dari kata-kata azan. Wa azzin. Serulah. Nah, jadi azan itu lebih kepada apa? Seruan. Berarti kalau sudah tahu azan, ya sudah tahu, sudah masuk waktu sholat.
Bagaimana hadisnya? Yang pertama, idza hadaratis shalah falyu'azzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Nah, itu dasarnya. Apabila masuk waktu sholat, hendaklah azan salah satu di antara kamu. Ini yang saya terjemahkan. Yang lainnya nggak saya terjemahkan. Wal ya'ummakum akbarukum. Siapa yang menjadi imam? Yang lebih dari kamu umurnya, kedudukannya, ilmunya, dan lain-lainnya. Itu akbar itu situ artinya. Nah, jadi kalau kita ada tiga orang, ada dua orang, ada empat orang, masuk waktu sholat, azan satu orangnya. Sudah, siapa yang azan? Bebas, karena kalimatnya falyu'azzin lakum ahadukum. Di antara tiga itu terserah siapa yang azan. Tapi ketika imam, akbarukum, yang paling tua berarti ini. Oh, yang dalam rambutnya putih berarti ini diutamakan. Tapi dari semua itu yang paling paham sholat berarti dia yang diutamakan. Paham sholat, sudah sepuh, putih rambutnya lagi, sudahlah itu. Itulah berarti yang jadi imam. Jangan ditolak-tolak lagi. Tapi yang kita fokus bukan imamnya, nanti kita bahas bab tersendiri ya, bab imam. Apa itu? Falyu'azzin lakum ahadukum. Tapi apa rumusnya? Iza hadaratis sholah. Kalau sudah masuk waktu sholat. Kemudian kedua Pak, innaha la ru'ya haq insyaallah. Ini adalah mimpi yang benar. Fakum ma'a Bilal. Apa itu? Suruh Bilal yang membacakan lafaz yang engkau mimpikan. Kemudian kenapa dia dipilih? Fa innahu anda sautan minka. Karena suaranya lebih merdu dari dirimu. Jadi kenapa Bilal itu ditunjuk Rasul sebagai muazin? Satu, suaranya bagus. Kedua apa? Dulu nggak ada sound system. Suara Bilal yang paling kenceng. Makanya naik ke menara. Supaya orang dengar. Jadi tujuan menara itu apa? Supaya orang semua dengar. Sekarang perlu menara. Ya, kalau memang soundnya untuk supaya orang dengar semua bisa. Untuk apa menara? Ya biar keren Pak Ustadz. Berarti nggak sesuai dengan ini kan gitu. Beda lagi, biar keren. Supaya itu didengar. Kalau dengan mic begini sudah nggak perlu menara, nggak usah buat menara kan gitu. Karena Bilal disuruh naik ke atas yang paling tinggi untuk azan. Ini dasar syariatnya. Sekarang kita lihat apa keutamaannya. Al-muazzin atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Wah, ini menarik ini. Orang yang azan itu nanti yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Muncul pertanyaan, Pak Ustadz jadi zebra? Bukan. Jadi jerapah ya, bukan zebra, jerapah ya. Bukan, maksud atwalun nas itu. Nah, ini pentingnya melihat hadis, tidak hanya terjemah ya, baca syarahnya. Artinya nanti dia akan unik sendiri di hadapan Allah pada hari kiamat. Jadi ketika nanti berkumpul di yaumil mahsyar, ketika kita melihat orang langsung tertuju ke dia aja gitu. Dia unik sendiri gitu. Nah, itulah artinya orang yang muazin nanti hari kiamat akan mendapat perlakuan khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia menarik sendiri, yaitu paling panjang lehernya langsung kelihatan pada hari kiamat. Jadi muazin ini luar biasa keutamaannya. Jadi kalau bapak lagi ngantar cucu, lagi anaknya upacara, kelihatan langsung, oh cucu saya kan paling tinggi kan begitu kan, oh cucu saya langsung kelihatan dia. Itu arti atwalu nasi a'naqan. Dengan hadis ini hadis sahih dari Imam Muslim, bagaimana kedudukannya? Berkatalah Syafi'i dan Hambali. Jadi kalau dikatakan Syafi'i Hambali, ada kalimat Syafi'iyah Hanabilah, berarti mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Jadi pengikutnya, muridnya yang mengatakan ini, para ulama-ulamanya, kalau dia tidak menggunakan tamar butoh Syafi'i, berarti Imam Syafi'i yang ngomong.
Jadi kalau Syafi'iyah Hanabilah berarti murid-muridnya yang memahami dari mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Imam Syafi'i ikut juga di situ. Apa kata mazhab Syafi'i dan Hambali? Al-azanu ma'al iqamah afdalu minal imamah. Coba lihat itu. Bahwa orang yang azan dan qomat itu lebih afdal dari yang jadi imam. Jadi siapa yang azan terus subuh? Nah, mantap ini. Berarti mantapan dia daripada imam. Apa dasarnya? Surah Fussilat. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Tidak ada perkataan yang paling indah, yaitu orang mengajak untuk mengerjakan amal soleh. Azan itu mengajak orang untuk menginfokan sudah masuk waktu sholat agar mengerjakan perintah sholat. Kata Siti Aisyah, untuk siapa ayat ini wahai ibunda Siti Aisyah? Kata Siti Aisyah, itu al-muazzin. Mereka lah orang-orang yang azan. Ini dengan dalil ini mazhab Syafi'i Hambali mengatakan yang muazzin lebih afdol dari imam. Tapi jangan selain nanti muazzin datang pada DKM, saya sudah mengambil hadis Rasulullah SAW dan Al-Quran, berarti tolong gaji saya lebih baik dari gaji imam. Nah, enggak juga, itu beda bahasan itu. Ini keutamaan muazzin dengan mana tahu ada yang ngambilnya di cup. Oh, dasar hukum nih kan begitu ya. Tapi kita lihat mazhab yang lainnya, mazhab Hanafi. Nah, kita lihat mazhab Hanafi. Mazhab Maliki tidak berpendapat. Apa kata mazhab Hanafi? Al-iqamah wal imamah afdalu minal azan. Orang yang iqamat dan imam lebih afdal dari azan. Argumentasi Hanafi sederhana, karena Rasul memerintahkan sahabatnya untuk mengambil kepemimpinan khilafah atas dasar imamah, bukan nyuruh hambanya untuk menggantikannya muazzin. Nah, jadi mazhab Hanafi dan lagi, kalau memang muazzin itu lebih baik dari imam, kenapa Rasul menyuruh sahabat menggantikannya untuk jadi imam, bukan jadi muazzin? Jadi nggak benar itu kata mazhab Hanafi. Tentu lebih afdal yang imam. Nah, yang iqamah tentu lebih afdal. Kenapa? Karena soal azan itu hanya pemberitahuan saja. Tapi kalau iqamat pasti setelah itu sholat. Dan Rasul memerintahkan Abu Bakar menggantikannya jadi imam, bukan jadi muazzin. Nggak ada hadisnya, tolong gantikan saya muazzin, nggak ada. Kalau melihat penjelasan ini, bagaimana mendudukkannya? Berarti afdal yang mana ini? Mazhab Hanafi tidak menggunakan Quran hadis, cukup menggunakan logika, kan begitu? Sementara mazhab Syafi'i sama Hanafi sama Hambali menggunakan ayat Al-Quran hadis. Kadang-kadang dalam argumentasi para ulama fikih itu tidak selamanya yang menggunakan Quran atau hadis itu lebih kuat pendapatnya. Kenapa? Karena itu penafsiran atas ayat, bukan ayatnya langsung. Kan tadi kata Siti Aisyah, maksudnya muazzin. Masih ada penafsir lain yang mengatakan maksud di situ berdakwah, bukan muazzin. Itu supaya nanti sekarang mana lebih kuat? Nah, yang sering itu biasa begitu, berdebat di masjid biasa, habis sholat kan, nggak ada kerjaan, berdebat di masjid. Masih mending lah kan begitu. Malah, ini ada dalilnya, ada Quran hadisnya. Ini nggak ada dalilnya, berarti kuatannya ini nggak mesti. Coba kita lihat penjelasannya, argumentasi mazhab Hanafi, dia tidak menggunakan, dia cuma katakan logikanya, kalau memang azan itu lebih afdal dari imam, kenapa Rasul memerintahkan Abu Bakar menggantikannya imam, bukan menggantikannya muazzin? Nah, sederhana kan itu? Oh, tapi ini dalilnya waman ahsanu qaulan kata Aisyah. Iya, penafsiran lain itu maksudnya yang berdakwah. Sebaik-baik seruan adalah mengajak orang untuk melakukan amal soleh. Yang ayat tadi itu bisa juga diterjemahkan apa? Bapak nyebar di grup, mari kita nyumbang untuk Sumatera. Orang terinspirasi, masuk ayat ini.
Kenapa? Sebaik-baik ajakan itu yang membuat orang termotivasi mengerjakan amal soleh. Jadi ini juga bisa jadi dalil. Saya Pak Ustadz nulis angka di grup WA untuk donasi Sumatera Palestina supaya termotivasi. Nah, ini dalil juga ini dasarnya gitu. Nah, jadi penggunaan dalil itu tidak serta-merta itu lebih kuat. Kadang-kadang tanpa dalil tapi menggunakan argumentasi logika dan bukti sebelumnya itu kadang lebih kuat. Tapi yang mau disampaikan pengarang kitab ini bahwa keutamaan muazin ini sangat luar biasa sampai dua mazhab Syafi'i Hambali menyatakan muazin lebih afdol dari imam. Nah, kira-kira begitu poinnya. Dipahaminya begitu. Jangan setelah ini keras-kerasan. Yang pusing itu DKM. Dua-dua minta gaji yang layak. Karena hadisnya jelas. Hukum azan. Mazhab mayoritas. Berarti kalau mayoritas kita lihat lawannya siapa? Hambali. Berarti mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i berpendapat azan dan iqamah itu sunnah muakkad bagi setiap laki-laki di setiap masjid pada sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Duna ghairiha. Bukan untuk sholat-sholat yang lain. Contoh sholat Id, kan nggak perlu azan. Sholat gerhana, nggak perlu azan. Sholat tarawih, nggak perlu azan, nggak perlu iqamat. Sholat jenazah, nggak perlu azan, nggak perlu iqamat. 3 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i, itu namanya jumhur, mayoritas sepakat azan iqamah hukumnya sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah yang mendekati wajib. Sangat-sangat dianjurkan. Tapi mazhab Hambali, nah ini yang menarik. Mazhab Hambali karena dia melihat azan itu lebih utama daripada imam seperti mazhab Syafi'i, pendapat dia mengatakan al-azanu wa iqamah fardu kifayah. Lebih tinggi lagi. Gimana maksud fardu kifayah itu? Kalau komplek ini karena mudik semua orangnya tidak ada yang azan, berdosa semua. Karena fardu kifayah itu maksudnya. Tapi kalau sudah ada azan diwakili yang lain. Berarti mazhab Hambali apa memahami azan itu fardu kifayah. Saya biasanya menyampaikan ini biasanya paling saya ulang-ulang pendapat mazhab Hambali ini kalau DKM-nya masjid-masjid di kantor. Nanti kalau udah liburan tanggal merah kan nggak diisi itu masjidnya. Udah saat kita pakai mazhab mayoritas, udah kalau mari selesai kan, sunnah masalahnya kan. Kalau pakai mazhab Hambali, cari itu selama nanti hari merah gitu kan. Karena fardu kifayah. Pokoknya Pak Ustadz, kita kalau ibadah mazhab Hambali, tapi untuk azan kita mazhab mayoritas jelas. Itulah yang saya katakan, kita itu kadang-kadang tidak konsisten. Kita mazhabnya mazhab efektivitas sebenarnya, bukan mazhab-mazhab lain. Mana yang efektif aja. Nah, kita lihat kelihatan ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ketemu sama jamaah atau teman atau ikhwah yang mengatakan harus azan ini nggak boleh, oh, berarti dia memahami mazhab Hambali. Karena mazhab Hambali mengatakan fardu kifayah. Azan dan qomat itu nggak boleh, nggak ada gitu. Tapi kapan? Untuk sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Maka selain itu enggak. Jadi kalau kita misalnya pengajian ba'dal maghrib menuju isya, kan suka kadang-kadang lewat kan? Nggak boleh langsung sholat. Minimal apa? Qomat. Kalau waktu azannya sudah begitu lama kan gitu. Misalnya sudah sampai mundur 15 menit kan begitu, qomat aja. Karena qomat tadi masuk kategorinya sunnah muakkad untuk sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Jadi nggak boleh ditinggalkan sama sekali. Jadi kalau kita lagi jalan-jalan nih kan liburan ini, mau sholat di mana? Kalau berjamaah qomat kan gitu. Nah, tapi bukan azan ya.
qomat, karena memang itu sangat dianjurkan. Bahkan mazhab Hambali mengatakan fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Jika dikerjakan satu orang menggugurkan yang lain, tapi jika tidak ada sama sekali yang melakukannya, maka semuanya berdosa. Seperti sholat jenazah. Ada penambahan. Mazhab Maliki dan Syafi'i, tadi kan 3 mazhab sepakat ya, hukumnya sunnah. Siapa itu? Hanafi, Maliki, dan Syafi'i itu hukumnya sunnah. Hambali fardu kifayah. Dikasih penjelasan lagi, mazhab Syafi'i Maliki menambahkan, untuk perempuan itu boleh iqomat, tapi nggak azan. Tapi untuk jamaatun nisa, ya jamaatun nisa. Jadi ada jamaah perempuan, semua jamaah perempuan ya, pesantren putri atau asrama putri, mereka boleh iqomat, tapi bukan azan. Tapi Pak Ustadz, imamnya Pak Ustadz, ya nggak bisa, kan ada laki-lakinya itu, maksudnya perempuan semua. Kan kita perempuan semua, tapi imam laki-laki tetap nggak bisa kan? Tetap harus yang iqomatnya laki-laki. Siapa yang komat? Imamnya aja yang komat. Boleh, nanti kita lihat penjelasannya. Bukan nyuruh perempuan, tapi kalau perempuan semua, kata madhab Syafi'i dan Maliki, apa itu? Boleh perempuan komat, tapi bukan azan ya. Mana tahu nanti ibu-ibu mau sholat berjamaah berimam, komat boleh. Azan tidak boleh. Mazhab Hanafi yang merupakan gabungan dari mayoritas tadi mengatakan makruh. Nah, jadi yang ingin saya ingin ulangi lagi, 3 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, azan iqamah itu sunnah. 1 mazhab Hambali, azan iqamah itu fardu kifayah. Yang 3 mazhab ini terbagi lagi. Syafi'i dan Maliki boleh perempuan iqamat, tapi Hanafi tidak boleh. Nah, ada perbedaannya ya. Perempuan tidak dianjurkan. Hanafi mutlak iqamah dan azan hanya untuk laki-laki. Syafi'i Maliki iqamah boleh perempuan, tapi azan mutlak hanya untuk laki-laki. Apa Pak ya? Perinciannya. Kemudian syarat azan bagaimana? Yang pertama dukhulul waqti, masuk waktu. Jadi kalau sudah lewat waktunya ya jangan azan. Kalau belum waktunya juga jangan azan. Kapan boleh azan 2 kali? Subuh. Yaitu yang pertama pada Fajr Kadzib, yang kedua pada Fajr Shadiq. Nah, tapi yang lain tetap azannya 1 kali, sudah masuk waktu. Yang kedua, an yakuna bil lughatil arabiyyah. Azannya tidak boleh bilingual, harus bahasa Arab. Maka saya merahin itu. Yang ketiga, isma'u ba'dil jamaah wa isma'u nafsihi in kana munfaridan. Azannya harus didengar, jangan dalam hati. Nggak bisa. Minimal dia dengar sendiri ya. Kalau saya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Clear ya? Kalau dalam hati enggak. Yang keempat, at-tartibu wal muwala baina alfazil azan wal iqamah. Harus berurutan. Habis Allahu Akbar, tasyahud, kemudian hayya. Jadi nggak boleh lompat. Nah, jadi kalau dia lompat itu bukan mazhab, dia lupa itu bacaannya, itu aja. Yang kelima, an yakunal muazzin musliman aqilan rajulan. Muslim berakal, mumayyiz. Jadi boleh nggak anak kecil? Boleh, tapi yang mumayyiz. Nah, ini yang untuk mengenai yang salah paham. Ini Ustaz untuk latihan anak-anak, Ustaz untuk azan. Nggak bisa. Azan itu pemberian sholat, bukan untuk main-main. Kalau mau latihan anak, kasih aja di jam 8 pagi, suruh suruh baca selawat dari masjid. Udah latihannya. Tetap yang mau azan itu minimal kalaupun anak kecil mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Anak remaja yang bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Dan ini related dengan hadis Rasul. Ajaklah anakmu sholat umur 7 tahun, lalu hukumlah umur 10 tahun. Ulama menyepakati berarti mumayyiz itu 10 tahun ke atas. Yang kalau dia disuruh diam, dia diam. Kalau belum sampai 7 tahun disuruh diam, makin gak diam dia. Nah, itu makanya. Maka saya sering mengatakan di mana-mana, kalau anaknya kurang 7 tahun, didampingi oleh orang tuanya.
supaya tidak mengganggu sholat jamaah. Dan kita juga perlu, kalau ada ustadznya bawa anak, terus ustadz silakan imam, kata ustadznya saya jaga anak, jangan dipaksa, ayo ustadz, ayo ustadz. Akhirnya apa yang terjadi? Ustadznya maju ke depan, anaknya lari. Kata jemaah, anak ustadz begitu. Padahal ustadznya mau jaga anaknya gitu. Jadi kita kalau lihat ustadznya bawa anak begitu, udah jangan dipaksa jadi imam. Kok ustadz ngomong begitu? Karena saya mengalami itu, bawa anak kecil. Saya jaga anak, enggak ada imam ini. Sudah, maju saya, anak saya lari, ya selesailah. Jadi kalau sudah begitu, dia bawa anaknya kurang gitu, berarti dia jaga anak supaya tidak lari. Sesuai. Muazin itu harus yang muslim, berakal dan mumayyiz. Kalau ditanya standarnya mana mumayyiz, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau mengambil rasul berarti yang 10 tahun ke atas. Karena yang boleh dihukum nggak sholat umur 10 tahun atas. Gimana Pak Ustadz? Kata ibu-ibu, suami saya sudah 60 nggak sholat. Itu jangan dipukul, didoakan aja. Semoga husnul khotimahan gitu. Ya. Belum mumayyiz itu. Ya. Yang keenam. Nah, sekarang kita lihat apakah azan itu wajibnya atau tidak. Kita lihat penjelasannya. Mazhab Maliki dan Hambali wajib niat. Jadi memang ada nawaitunya mau azan. Mazhab Hanafi Syafi'i nggak perlu niat. Dia ambil mic baca lafaz itu udah dianggap udah azan lah itu, nggak perlu ada niat. Sehingga mazhab Maliki dan Hambali ini berniatnya itu bukan berarti nawaitu ya. Nawaitu bukan, artinya berniat bismillah mau azan. Dalam hati sudah ada nih niat. Jadi nggak ada alasan ambil mic langsung. Kata mazhab Malik Hanafi Syafi'i nggak perlu. Dengan dia azan itu ya sudah. Seperti kita masuk kamar mandi ya udah tahu lah. Kamar mandi ya mandi kan gitu. Nggak ada yang lain. Nah, wajib niat kata mazhab Maliki Hambali, tidak wajib niat menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i. Nomor 7, syarat azan harus 1 orang. Jadi azan boleh nggak azan 3 orang? Boleh. Tapi dengan catatan 3-3-nya menyelesaikan azan, tapi bukan saut-sautan. Apa dia? Ini penting nih. Misalnya ada azan 3 orang. Boleh, tapi semuanya harus menyelesaikan azan. Enggak boleh sautan. Terus kalau ada yang azannya saut-sautan, 3 orang, ini asyhadu alla, ini hayya sholah. Nah, itu kalau konser, tapi bukan untuk masuk waktu sholat. Mana tahu. Kalau waktu sholat tidak. Kenapa? Karena azan itu adalah pemberitahuan sholat. Bukan untuk yang lain-lain. Maka, kalau pemberitahuan sholat dia harus sempurna. Kalau yang mau azan dari 3 orang, ya sudah 3-3-nya selesai azannya dibaca semua. Pernah nggak azan banyak ini? Pernah pada masa dinasti Umayyah. Kalau ditanya ada nggak sekarang di Indonesia, yang saya tahu di Masjid Raya Medan. Itu kalau azan Jumat pasti minimal 3 orang gitu. Berarti dia mengambil dari tradisi dinasti Umayyah. Masjid Umawi yang di Damaskus, dia azannya nggak bisa 2-3, tapi biasanya azan Jumat. Bukan azan 5 waktu. Jadi azan bersamaan sampai habis. Nah, kalau mana ada yang dari Medan atau orang Medan di Masjid Raya itu Jumatan itu biasanya berdiri nanti 4 orang, 3 orang dia azan itu bersama-sama. Tapi bukan saut-sautan ya, artinya ini sampai sini, ini baca nggak, semuanya azan sampai selesai. Nah, poinnya apa? Azan harus 1 orang, kalaupun lebih 1 orang, masing-masing menyelesaikan bacaan azannya. Kenapa? Li'annal azana ibadatun badaniyah. Maka tidak boleh sambung menyambung. Yang ke-8, apakah harus menghadap kiblat? Nah, kita lihat. Menurut mayoritas ulama, bahwa kalau kita azan tidak wajib dalam keadaan suci, tidak wajib menghadap kiblat, tidak wajib berdiri, dan tidak berbicara ketika azan. Nah, jadi tidak menjadi syarat, artinya
Kalau ini nggak dipenuhi bukan berarti azannya batal, tapi sangat dianjurkan sebaiknya bersuci, menghadap kiblat, berdiri, dan jangan berbicara ketika azan. Bagaimana kalau menjawab WA Pak Ustaz? Nah, kan itu pertanyaannya kan? Bicara mungkin enggak, tapi jawab WA. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lu lagi di mana? Gua lagi di muazin nih. Allahu Akbar. Itu boleh enggak gitu? Kalau melihat persyaratan ini, mayoritas ulama sepakat dia bukan syarat. Artinya gimana kalau bukan syarat? Kalau misalnya dia azannya sambil duduk, tidak berdiri, sah azannya tapi tidak sempurna. Kalau dia azan tidak berwudu, sah tapi tidak perlu mengulang azan. Tapi afdolnya kalau bisa berwudu baru azan, menghadap kiblat, kemudian suci, dan jangan berbicara atau main HP ketika jadi muazzin. Apa dalilnya? Dalil hadisnya dia tidak perintah, tapi kalimatnya la yu'azzinu illa mutawaddi. Bagaimana menerjemahkannya? Sebaiknya jangan azan kecuali sedang berwudu. Kata-kata sebaiknya berarti hanya anjuran, bukan syarat mutlak harus muazzin. Dan 4 mazhab sepakat yang azan sekaligus iqamat. Nah, jadi kalau dia muazzin sekaligus iqamat. Wa yusannu indal malikiyah wal hanafiyah wasyafi'iyah wal hanabilah an yatawalla al-iqamata min man tawalla al-azan ittiba'an lis-sunnah. Jadi yang azan itu sekaligus iqamat. Sunnah azan. Tadi syarat azan ya. Kalau syarat berarti jumhur mayoritas ulama sepakat bahwa bersuci, menghadap kiblat, berdiri, tidak berbicara ketika azan itu bukan syarat tapi sunnah. Gimana maksudnya? Kalau dilakukan tidak membatalkan azan, jadi nggak harus ngulang gitu. Misalnya nih, sudah masuk waktu, dia belum wudu, ya udah azan aja nggak apa-apa. Nanti habis azan baru tapi tidak sempurna emang. Yang begitu-gitu biasanya kalau tidak ada marbot masjidnya. Kalau udah ada marbotnya ya memang harus disiap dulu sebelum masuk waktu sholat. Sekarang sunnah azan, an yakunal muazzin sayyitan 'alis sauti husnus saut. Pertama sunnah azan itu kalau bisa suaranya yang tinggi. Tapi ini dibantah, sekarang sudah ada speaker. Berarti bagaimana sunnah azan itu? Kalau bisa yang speakernya bagus. Nah, jangan suaranya yang tinggi. Karena tinggi pun suaranya kalau speakernya mati, nggak kedengaran. Kan begitu? Apa pertama syaratnya azan itu? Husnus saut. Kalau bisa yang azan suaranya yang bagus. Supaya apa? Supaya orang merasa tersentuh ketika dipanggil sholat. Jangan sampai nanti ini siapa yang azan ini kan gitu ya. Jangan nambah dosa. Yang kedua apa sunnahnya? An yu'azzina qa'iman. Azannya harus berdiri. Nah, tadi dia bukan syarat tapi sunnah. Ala haid di atas dinding, au manarah di atas menara. Nah, itu kalau dulu belum ada sound system dan speaker. Nah, kalau sekarang mah udah enak. Begitu. Bahkan ada beberapa masjid itu yang saya kunjungi, tapi masjid-masjid yang sudah besar sampai ada ininya, alat untuk mengatur suara biar bagus. Wah. Apa itu? Saya bilang ini kayak studio aja. Iya Pak Ustaz katanya. Pantas saya tadi imam kok perasaan enak banget suaranya, ternyata ada itu nggak diatur gitu kan. Saya bilang itu mesti udah luar biasa itu, karena kan mahal biayanya, tapi jadi bagus suaranya gitu. Saya perasaan ngimamin tadi kok suara saya kok bagus banget. Oh iya Ustaz, kita ada ininya. Oh ada mixer ya sudah. Oke, kayak studio berarti. Yang ketiga, an yakuna hurran balighan adlan. Apa maksudnya? Dia sudah balik, adil, aminan, sholihan. Orangnya amanah, orangnya soleh, aliman bi awqatis sholat. Dia tahu masuknya waktu sholat. Yang keempat, an yakuna mutawaddi. Kalau kita sudah berwudu. Yang kelima, an yakuna al-muazzin basir. Dianjurkan apa? Muazzinnya yang bisa melihat. Nah, kenapa? Nanti dia nggak tahu kemana mengarahnya. Yang kedua, yang keenam, an yaj'ala fi uznayhi, meletakkan tangan di telinga begini. Disunahkan ya.
Nah, kemudian terakhir apa? Bacanya pelan-pelan. Jangan buru-buru. Yang ke-8, menghadap kiblat. Yang ke-9, nah ini sudah menarik. Niatkan azan itu karena Allah dan jangan mengharapkan gaji. Udah, kita di situ. Tapi kata mazhab Maliki dan Syafi'i yang mengatakan azan itu afdol, boleh mengambil gaji atas azan karena itu keahlian yang tidak semua orang bisa. Jadi profesional. Jadi yang di Saudi itu muazin Saudi berarti mengambil pendapat mazhab Maliki dan Syafi'i. Apa itu? Profesional. Muazin ya. Yang ke-10, yustahabbu dianjurkan bagi mazhab selain Hanafi, berarti mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Selain Hanafi apa? Kalau bisa agar dua muazin tidak lebih dari 2 orang. Nah, ini kalaupun muazin mau lebih dari 1, 2 orang saja, tidak boleh lebih. Nah, mazhab Hanafi terserah aja, yang penting diselesaikan. Yang ke-11, disunnahkan apa? Masuk waktu sholat. Ke-12, ini penting nih, boleh mengajak pemimpin untuk sholat. Jadi azan itu penting ini. Kalau yang di kantor-kantor sering saya arahkan corong itu ke kantor utama. Jadi kalau rapat jadi tahu itu. Nah, jadi ada cerita menarik ini. Saya ngisi di instansi dulu, Pak Ustadz, ini terhubung semua azan kita ke seluruh kantor-kantor karena pimpinannya Muslim, Pak Ustadz. Terus kejadian waktu itu pimpinannya non Muslim. Pas lagi dia rapat masuk azan, akhirnya dipotong saat untuk yang di situ nggak boleh gitu. Terus sekarang udah ganti lagi, disambung lagi gitu. Jadi kebijakannya itu itulah pemimpin tuh ya. Kalau pemimpinnya benar, satu kebijakan bisa jadi kebaikan. Jadi kantor yang saya isi itu instansi punya pemerintah, saya nggak sebut instansinya. Jadi disambung itu semua. Jadi kata pimpinannya, pasang ke seluruh ruang-ruang para manajer pejabat eselon gitu, pasang semua supaya tahu waktu azan. Kebetulan waktu itu rotasi eselonnya pimpinannya non Muslim. Dia lagi ngomong masuk azan, dipotong jadi kabel ke situnya. Nah, terus diganti lagi dia, sambung lagi gitu. Iya, karena kan itu masuk ini pendapat 12 apa? Boleh mengajak pemimpin untuk sholat, jadi diingatkan gitu. Nah, jadi gimana Pak Ustadz kalau masjid? Ya arahkan aja sonnya itu ke kediaman Pak RT PRW biar tahu waktu sholat gitu kan. Silahkan ya. Ke-13, dianjurkan agar tidak berdiri sebelum muazin menyelesaikan azannya. Artinya kalau lagi azan, dengarkan sampai tuntas karena kita diminta menjawab, jangan mengerjakan aktivitas yang lain. Nah, ini sering saya kritik. Kalau lagi ngisi seminar, ngisi kajian, azan Pak Ustadz, suruh diam. Tapi main HP, ngobrol. Mending saya lanjutkan materinya. Wah, ini Pak Ustadz berarti aliran lain nih. Saya bukan bapak yang aliran lain, saya bilang. Kalau azan itu suruh diem, menjawab azan. Bukan saya disuruh berhenti, bapak main HP, bapak ngobrol. Itu namanya bukan jawab azan. Kan dalam hati, kalau begitu dengarkan saya ngomong, dalam hati jawab saya. Nah, tapi karena yang ditangkapnya saya menolak, oh berarti saya ini menolak diam ketika azan. Karena ketika saya diam presentasi, jawab azan Pak Ustadz, main HP, ngobrol, ngapain? Maksudnya diam itu supaya menjawab azan, saat azan gitu. Jawab, bukan jawab HP, ketawa ke TV gitu kan. Nah, itu guna azan itu disunnahkan apa? Jangan melakukan aktivitas kecuali setelah selesai azan. Itu poinnya di situ. Lanjut, yang dimakruhkan azan. Nah, tadi ya, kalau tidak terpenuhi syaratnya makruh. Yang kedua, talhin, makruh melakukan azan dengan irama yang sangat indah sampai nggak jelas bacaannya. Misalnya, contoh nih, saya ada contohnya. Allah, nggak jelas itu. Nah, itu makruh. Yang jelas saja Allahu Akbar kan. Ada kan yang berirama begitu sampai lupa dia. Asyhadu Allah. Aduh, makruh. Ada begitu banyak.
karena mengambil lagu. Tapi jangan juga nggak ada lagunya. Allahu Akbar, Allah. Itu nggak juga. Artinya jangan sampai menghilangkan bacaan azannya. Yang sering itu kejebak subuh, Pak. As-salatu khairum minan naum. Kepanjangan. Minan naum. Sama ada kiai dari Cirebon ya, ditafsirkannya itulah kenapa kita itu senang sholat subuh. Kenapa? Naumnya panjang, jadi panjang tidurnya katanya. Itu penafsiran kiainya aja itu. Kenapa di Arab itu as-salatu khairum minan naum? Di kita enggak, minan naum. Nah, makanya panjang. Itu penafsiran Pak Kiai itu. Sedang di YouTube, lucu juga penafsiran kiainya. Yang ketiga, tidak boleh ketika azan dia berbicara sambil jalan-jalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang benerin, ada gitu ya. Jadi fokus azan. Nah, biasanya kalau begini yang perlu kita kasih tahu marbotnya. Kadang-kadang dia udah mau buru-buru kan, ambil azan, ada yang benerin, ada yang enggak. Azan ya azan sampai selesai. Nah, sekarang begini. Kalau sekarang bagaimana menjawab azan? Nah, disepakati kalau mendengar azan jawablah seperti bacaan azan kecuali pada hayya 'ala taini. Hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billahil azim. Kecuali subuh ditambah apa? Taswib. As-salatu khairum minan naum, shadaqta wa bararta. Cukup yang pendek aja. Kalau sempurnanya shadaqta wa bararta wa ana dzalika minasyahidin. Cukup shadaqta wa bararta. Yang lain sama ya, dijawab. Habis azan apa disunahkan? Nah, ini yang mau saya tunjukkan. Disunahkan habis azan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali apa? Membaca selawat. Nah, dan ini merupakan amalan pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi mazhab Syafi'i Hambali saja. Nah, mereka mengatakan apa? Bid'ah hasanah. Ini bagi yang memahami bid'ah dibagi ada hasanah, ada ya. Bagi yang mengatakan tidak ada pembagian, ya tidak perlu bersolawat setelah habis azan. Nah, ada perbedaannya ya. Nah, kalau ini untuk menunjukkan ada dua mazhab yang mengatakan dianjurkan apa? Baca selawat setelah habis azan. Siapa yang mempopulerkannya? Pada masa Salahuddin Al-Ayyubi tahun 871 Hijriah. Sebagian mengatakan itu bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Nanti kita ada bab sendiri tentang ini. Kemudian habis azan, apa doanya? Ini ya, Allahumma hajidau tama wa sholatil qa'imah. Tapi untuk maghrib ditambah Allahumma haza iqbalu lailika wa idbaru naharika. Itu biasanya kalau Bapak dengar di radio atau ini biasanya dituntun dibacakan itu. Ya, ini biasanya kalau yang sering dengar kok mobil, radio El Sinta, radio Fajri, yang dibacakan biasanya itu. Oke. Kemudian membaca setelah azan iqamah, meminta doa, karena antara azan iqamah doanya dimakbulkan. Jadi kita juga minta bacaan-bacaan lain. Sekarang masuk iqamah. Mazhab Maliki Syafi'i, iqamah itu sunnah dalam sholat fardu, baik sendiri maupun berjamaah, laki-laki maupun wanita. Amal Hanabilah, Hanafi, tidak boleh ada azan dan iqamah untuk perempuan. Jadi mazhab Maliki Syafi'i, azannya nggak boleh, iqamahnya boleh. Mazhab Hambali dengan Hanafi, mutlak tidak boleh perempuan azan maupun iqamah. Sekarang kita lihat. Mazhab Hanafi itu 15 kata untuk qomat itu. Nanti kita hitung. Mazhab Maliki itu 10 kata. Mazhab Syafi'i Hambali 11 kata. Sekarang kita lihat, kita pakai qomat yang mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jadi kita menggunakan madhab Syafi'i dan Hambali 11. Maliki itu cuma 10. Kenapa? Qad qamatis shalahnya hanya sekali. Nah, supaya nanti nggak bingung ya. Pak Ustadz, saya ikut sholat qomatnya aliran baru. Bukan, ada mazhabnya. Kadang-kadang kalau ketemu jemaah WA itu ketawa pastinya. Bukan aliran baru. Ya. Mazhab Maliki
qad qamatis sholahnya sekali. Yang kita lakukan apa? Semuanya sekali kecuali qad qamatis sholah 2 kali. Mazhab Hanafi takbirnya 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru asyhadu allanya 2 kali, seperti azan, 2 kali, takbirnya 4 kali. Nah, maka di total semua 15 kali. Qad qamatis sholahnya sekali. Nah, jadi 15 kali. 4 2 1 4 baru 2. Yang sekali itu la ilaha illallahnya ya, seperti azan. Jadi seperti azan bacaannya, masukkan qad qamatis shalah jadi semua 15. Nah, Allahu Akbar 4 kali, tambah asyhadu alla 2 kali, Muhammadur Rasulullah 2 kali, sudah berapa itu? 6 8, hayal shalah, hayal falah, total 15 kali. Setelah saya hitung, dia tambahannya di takbirnya itu lebih dari 2 kali. Azan kan 4 kali kan? Nah, itu 15. Jadi kita pakai yang mana? Kita pakai yang mazhab Syafi'i Hambali 11 kali. Saya pernah sholat di Bandung itu, ada sebuah masjid, saya dengar, berarti pakai mazhab Maliki, karena komatnya 10 kata. Jadi qad qamatis shalah sekali aja dibacanya. Nah, kalau orang yang tidak belajar fikih, berarti dia lupa bacaan komatnya. Bukan. Enggak lupa. Ya, saya kelihatan ya. Tapi standar kita berapa yang 11 tadi. Kemudian disunahkan bacanya jelas, dianjurkan iqamah sampai azan itu, karena iqamah itu tidak penting, maksudnya kalau bisa di situ dia azan, situ iqamah, jangan pindah-pindah tempat. Nah, biasa kita kan di sini kan yang tempat azan biasa tempat miknya disunahkan. Kemudian kata mazhab Syafi'i tidak melakukan iqamat hingga imam mengizinkannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, qomat itu hak siapa? Hak imam, bukan hak jamaah. Udah imam, udah qomat aja. Begitu, imam ditanya. Nah, ini kadang-kadang, Bapak kenapa qomat? Disuruh itu orang lain. Bukan. Yang berhak nyuruh dia qomat siapa? Imam. Ini supaya tahu ya. Karena siapa yang mimpin sholat? Imam. Jangan imam nggak ada, qomat aja dia. Jadi imamnya gelabakan gitu. Kalau azan masuk waktu, kalau qomat siapa? HI imam. Kata imam qomat, nah baru kita qomat. Karena Bilal setiap qomat minta izin Nabi. Kemudian, nah sekarang mudah-mudahan masih cukup waktu ya. Sekarang kita kalau qomat, bagusnya bagaimana bacaannya? Kita lihat. Pertama, kapan kita berdiri kalau qomat? Mazhab Maliki, kapan kita qomat? Sedang iqamat atau sesudah iqamat. Jadi mazhab Maliki itu pilihannya lagi qomat kita berdiri atau setelah selesai qomat kita berdiri. Mazhab Hanafi itu pada kalimat hayya 'alal falah. Kemudian yang mazhab Hambali ketika bacaan qad qamatis shalah. Mazhab Syafi'i setelah qomat. Nah, saya ulangi ya. Mazhab Maliki sedang qomat atau setelah qomat. Mazhab Hanafi pada hayya 'alal falah. Mazhab Hambali qad qamatis shalah. Mazhab Syafi'i setelah qomat. Itu pun setelah imam berdiri. Sudah? Terus bagaimana dengan teori yang sering masih berdiri semua, diatur semua kan? Itu karena imam sudah berdiri. Jadi kalau imam berdiri kita memang harus berdiri. Tapi kalau imam belum berdiri, patokannya ketika bacaan hayya 'alal falah kalau mazhab Hanafi, qad qamatis mazhab Hambali, atau mazhab Syafi'i setelah qomat baru berdiri. Nah, saya sering menyarankan ambil mazhab Hambali atau Hanafi. Karena kalau mazhab Syafi'i itulah yang buat lama. Udah habis qomat baru berdiri, jalan pelan-pelan ke depan gitu kan. Akhirnya apa? Uruskan akhirnya begitu. Kalau bisa sudah berdiri rapi, jadi langsung sholat. Tapi lagi-lagi ini kan tuntunan cara iqamah ya. Biasanya yang sudah refleks biasanya seperti saya misalnya dari pesantren itu sudah refleks qad qamatis shalah biasanya. Karena terjemahannya telah berdiri, makanya pada berdiri rata-rata. Ada Pak Ustadz dia kayaknya nggak ikut mazhab dah. Kenapa? Hayya 'alal falah dia nggak berdiri. Qad qamatis dia nggak berdiri. Habis ada nggak tahu. Ternyata dia main HP, masih jawab HP dulu. Makanya lama berdirinya. Itu mazhab HP itu.
Ya, ada kan begitu? Masih jawab aja gitu. Nah, kemudian disunahkan berwudu seperti azan sama lebih afdol imam dan muadzin satu orang. Jadi menurut mazhab Syafi'i, kalau bisa muadzin iqamat imam satu paket. Kata mazhab Syafi'i. Dia azan, dia qomat, dia imam. Tapi kata mazhab Hanafi, kalau bisa imam lebih afdal imam muadzin satu orang. Apabila satu orang muadzin sudah azan iqamat, tidak ada lagi untuk azan dan iqamat yang lain. Jadi yang paling baik itu azan iqamat satu orang, imam sendiri. Kan begitu ya. Tapi kalau mau digabung nggak masalah. Mana tahu. Saya kan udah azan, nggak boleh imam. Nah, kita mazhabnya boleh satu paket nggak ada masalah. Kalau nggak ada lagi yang lain. Tapi kalau ada banyak orang ya dibagilah. Iya. Kasihan nanti imamnya kan begitu. Oke. Sekarang terakhir penutup. Apakah boleh azan selain sholat 5 waktu sama Jumat? Ini bahasan terakhir. Namanya al-azan li ghairis sholah. Azan selain sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Pertama, al-azanu fi uzunil maulud. Boleh azan ketika bayi lahir. Di mana? Di telinga kanan. Ustaz, bagaimana kalau anaknya lahirnya sesar? Kan begitu? Ya, berarti azan di depan tabungnya aja, kan gitu kan? Nah, jadi di telinga kanan. Kenapa? Karena Rasulullah mengazankan Hasan di telinga kanannya ketika Fatimah melahirkan Hasan. Dengan hadis ini, banyak orang berpendapat kalau bisa yang muazin adalah kakeknya. Tapi sebenarnya ayahnya boleh, kakek. Saya mengisi materi di rumah sakit yang perawat sini. Gimana nih? Yang di dekat Cilendek itu. Saya bilang, perawat laki-laki, salah satu dakwahnya, ketika orang tuanya terlambat datang atau nggak hadir, atau nggak bisa, kalau bisa perawat bisa azan, supaya membantu mengazankan anak yang baru lahir. Itu pahala besar bagi perawat laki-laki, saya bilang. Kan saya kebetulan ngisi di Arkan itu yang Poltekkes itu ya. Yang perempuan, amal jariahnya, saya ngisi pengajian ada bulanan di situ. Kalau bisa tuntun perempuan itu bacaan-bacaan Quran, itu amal jariahnya para perawat dan bidan yang mendampingi. Saya bilang itu adalah sisi pahala yang jarang orang lakukan. Yang sudah ada kan bimroh, yang datang-datang ke rumah sakit berdakwah gitu ya. Nah, coba perawat itu ambil pahala ini, saya bilang. Karena kadang-kadang ada orang tua itu saking sedihnya nggak sanggup azan, ada kan? Silakan azan, aduh nggak sanggup, hati saya terharu gitu. Setelah selesai terharu nggak? Benar nggak hafal, nah, beda lagi kan? Nggak hafal ternyata. Karena ada itu di YouTube itu disuruh baca azan dia takbiran, nah, ayahnya bahaya, terharu. Yang kedua, azan darurat al-hariku, kebakaran. Jadi bila azan kebakaran itu. Yang kedua ketika perang. Yang ketiga ini melepas musafir. Pernah kan orang pergi haji azan itu masuk kategori azan bukan waktu sholat. Ulama berbeda pendapat tapi ada yang membolehkan. Di kitab ini dikatakan dia masuk azan bukan waktu sholat. Yang tidak ada azan ketika masuk ke dalam kuburan itu. Nah, kan disini ditanya kan, bagaimana azan kita masuk ke kuburan? Tidak ada pendapat ulama fikih, tapi ada ulama yang mengatakan sebagaimana kita lahir diazankan, ketika kita meninggal juga diazankan. Jadi bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Kalau dia ada azan, biarkan saja. Kalau dia nggak azan, ya nggak apa-apa. Gitu. Jangan dibilang itu anaknya nggak berbakti, suruh azan nggak sanggup. Bukan, karena itu tidak ada dasarnya. Tapi kalau azan ya silahkan saja. Karena masuk kategori azan bukan waktu sholat. Yang ketiga, azan kalau kerasukan jin, kesurupan, atau anaknya akhlaknya nggak benar, diazankan. Nah, jadi saya baru ngeh ketika baca ini dulu. Saya di waktu kecil ada teman itu nakalnya Masya Allah. Terus sama dekatnya diazankan di telinganya. Oh berarti ini dasarnya itu. Jadi kalau orang yang akhlaknya nggak benar, kerasukan, diazankan di telinganya supaya setannya pergi. Kalau Ustaz saya sudah azankan, nggak pergi-pergi, berarti dia udah menyatu setannya. Nah, jadi nggak bisa pergi dia. Nah, jadi saya mau sampaikan, apakah boleh azan selain sholat waktu Jumat? Dasarnya ada, tapi pendapat ulama boleh berbeda. Tapi yang jelas kalau ada yang melakukan, khususnya yang azan mengantar mayat itu ya,
itu tidak ada dasarnya, tapi dilakukan tidak masalah karena bukan bagian dari yang terkait dengan syariat untuk masuk waktu sholat. Demikian dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Bismillah. Ya. Oke. Ya. Betul. Dia melewati waktu subuh dan bangun semua telah. Dan itu Rasulullah berkata, dari dasar itu kalaupun telat suruh azan. Itu telatnya itu kalau hadis itu belum habis waktunya, Pak. Oh, gitu. Iya. Kan waktu subuh itu sampai syuruk ya. Belum habis waktunya dan waktu itu tidak ada yang azan selain dirinya, berarti harus azan. Tapi kalau misalnya sudah azan ya sudah, nggak perlu. Ini kan untuk kategori kalau sudah azan kita nggak perlu azan lagi gitu. Tapi kalau tidak ada yang azan memang harus azan supaya orang tahu sudah masuk waktu sholat. Biasanya yang Bapak tanya ini kasus kalau di pematang sawah. Jadi orang-orang beberapa jamaah kita cerita yang dulu dia petani pematang sawah itu malah azan itulah bukti mereka tahu masuk waktu sholat. Nah, oleh beberapa ulama Sunan Kalijaga itu kadang dimundurkan setengah jam. Supaya apa? Supaya mereka yang lagi nanam padi itu nggak tiba-tiba gitu, dimundurkan dikit. Nah, itu nggak apa-apa karena nggak ada yang lain selain itu yang azan gitu. Masuk waktu. Tapi beberapa tempat azan aja dulu, sholatnya nanti, kan ada sebagian begitu. Yang dilakukan banyak itu yang pesantren biasanya azan sudah masuk, sholatnya nanti. Beberapa pesantren itu biasanya yang sering itu saya dulu pesantren juga zuhur, karena sekolah itu keluarnya jam setengah 1, jam 12 sudah azan aja dulu, sholatnya belum ada, nanti sholatnya baru setengah 1. Jadi sudah ada pemberitahuan waktu sholat. Terkait yang syari itu kasuistik karena memang belum ada yang azan, tapi secara umum kalau sudah masuk itu azan aja dulu nanti ini. Yang kedua, saya nggak tahu, nanti bisa diluruskan, tahun lalu ada jemaah yang pergi umroh Ramadan. Saya nggak tahu. Sekarang di Saudi, umroh Ramadan itu isanya dimundurkan. Saya tanya sama jemaah, iya Pak Ustadz, sekarang itu kalau Ramadan, isanya dimundurkan sejam. Jadi habis sholat maghrib, kan itu buka puasa Pak Ustadz katanya. Masuk waktu isya, azan, tapi nanti qomatnya sejam kemudian katanya. Sekarang di Saudi dimundurkan untuk yang sholat isya karena biar makannya tenang. Nah, itulah bukti bahwa boleh diundur karena memang ada hajatnya. Karena kalau dilanjutkan orang nggak siap untuk makan. Itu tahun lalu ada jemaah yang pergi umroh. Dia dengar begitu. Kalau ada yang ini bisa dipagasi ya di sini. Jadi isyanya dimundurkan. Nah, itu bisa juga jadi pertimbangan di satu komplek kalau memang kira-kira habis itu waktunya ini bisa dimundurkan dikit gitu supaya orang bisa tenang beribadah, sudah makan, sudah ini, jadi siap untuk sholat tarawih. Jadi pertanyaan Bapak tadi terkait hadis tadi, sepengetahuan saya azan saja dulu, setelah itu baru. Kalau kesiangan benar, karena kasusnya kan itu kesiangan, bukan di faktor kesengajaan. Ini yang saya poinnya, beberapa pesantren dulu waktu UN, waktu Eptanas itu azan dulu masjidnya, baru sholatnya kemudian. Nah, begitu Pak. Allah alam bisawab. Lain silakan. Ya. Kalau daerah yang siangnya cuma pendek sekali gimana? Daerah yang siangnya pendek. Oh. Pertama karena saya belum pernah ke sana ya. Tapi kalau mengambil pendapat fikih, masuk waktu ya azan saja, Pak. Nah, karena kan dan setahu saya, makanya saya katakan tadi, azan itu jangan menggunakan irama yang panjang. Jadi azan itu ya jangan sampai 15 menit baru selesai azan gitu. Saya lihat itu beberapa masjid itu dibuat azan ke koma itu 10 menit ya. Azannya sampai 9 menit, semenit lagi tinggal sholat itu, karena ya azannya standar aja. Kalaupun ada irama, tapi nggak usah terlalu panjang. Beberapa channel TV itu saya dengar tuh kalau azannya bagus tapi kepanjangan. Allah lama, napasnya panjang sekali itu, nggak selesai gitu. Ya azan standar aja.
Yang penting jelas bacaannya, orang tahu ya sudah. Iya. Jadi azan itu standar, tapi bukan berarti ini. Jadi kalau Bapak tanya bagaimana, di kitab-kitab fikih belum sampai ke sana mungkin hazanahnya ya. Nah, tapi yang jelas mengikuti petunjuk Nabi, kalau sudah masuk waktu memang harus azan gitu Pak. Adapun waktunya 2 jam ya, saya kira masuk waktu azan saja. Penting sudah tahu orang, karena itu di pemberitahuan masuknya waktu sholat. Tapi sekarang semenjak sudah digital ini sudah banyak sih alat biar kita tahu sholat. Bahkan beberapa orang sudah beli itu yang ini ada suaranya ya. Nah, kadang-kadang saking dia lupa men-setting, dia dari Makassar, waktu saya ada seminar di Bandung, dia lupa men-setting, kita lagi ngomong azan dia. Oh ternyata settingan Makassar belum berubah sama dia gitu. Nah, jadi settingnya hati-hati. Kalau masuk pindah tempat dia berubah dia kan begitu ya. Tapi pendapat fikih mengatakan Pak, masuk waktu harus azan Pak, meskipun waktunya sempit Pak. Allah alam misal. Ya, silakan Pak. Ya. Nah, berarti imamnya yang menyesuaikan waktu ini, Pak. Karena kita kalau mau jujur, masuk waktu sholat kita kan udah ikut jam Pak. Nggak ada lagi kita itu zuhur keluar dulu lihat. Oh udah tinggal kan nggak lihat jam semua kan. Nah, berarti imamnya petugasnya ikuti ketentuan masjid saja. Kan saya katakan ini kan panduan azan iqomah sebaiknya seperti ini. Tapi bukan jatuh kepada kalau nggak dilakukan batal qomatnya, bukan. Ini kan kesempurnaan azan iqomah itu kata mazhab seperti ini aturannya. Dan dulu penjelasan fikih ini belum ada sistem digital seperti sekarang ini. Nah, kan kalau dulu kan masuk waktu sholat, keluar dulu lihat, oh udah matahari sholat kan begitu ya. Nah, kalau sekarang sudah ada waktunya. Kalau ditanya misalnya, Ustadz bagaimana kami dengan menggunakan waktu, kalau bisa kombinasi, kita udah belajar hari ini ya, tetap yang mau qomat tanya imamnya. Jadi misalnya 10 detik lagi mau qomat misalnya, kan mau masuk waktu ya, yang mau qomat ke pintu, Pak Imam siap ya, nah, baru qomat gitu. Itu begitu kalau mau cari jalan tengahnya. Tapi kalau mau cari jalannya karena imam kita sudah rawatib, udah di sini ya dia ngikut ketentuan aja. Jadi kalau sudah waktunya berdiri gitu. Biasanya beberapa masjid ada yang programnya itu 15 detik sebelum itu ada suara tit tit begitu dia. Nah, itu berarti sudah imamnya berdiri, tanda-tanda sudah ini gitu. Ya, jadi Pak kalau ditanya bagaimana bagusnya menyesuaikan waktunya bisa imamnya karena dia mau rawatib sini, atau yang mau qomat ngomong aja Pak Imam kita mau qomat siap-siap gitu biar imamnya berdiri. Jadi menyesuaikan aja Pak. Karena di Masjidil Haram juga mau qomat itu nanya imamnya dia. Masjidil Haram kalau bagi yang pernah pergi umroh kan yang dapat sholat di belakang itu dia nanya imamnya qomat gitu. Enggak juga di Haram tuh ada tempelan begini kan. Pokoknya waktunya tinggal qomat. Supaya kombinasi mudah karena imam sini rawatib ya tentu kerjasama saja, atau dikasih kode mau qomat lihat ke oh udah siap imamnya udah tinggal qomat karena kan imam kadang-kadang istirahat di sebelah kan tuh siap itu gitu Pak ya. Tapi kalau sudah habis waktunya masih ada yang sholat, imam nyuruh qomat harus qomat. Nah, ada yang kan sebagian begini, masuk waktu nih habis waktu mau qomat nggak enak banyak yang sholat, imam bilang qomat, berarti ikut perintah imam. Jangan nanti bentar Pak Imam masih ada sholat, jangan malam ada yang membantah begitu, ikut imam kalau begitu. Karena, ya karena kan imam udah memerintahkan. Jangan nanti maaf Pak Imam tunggu ya, tunggu yang sholat. Lebih kalah imam memerintahkan ya langsung sholat. Bisa Pak ya, begitu ya Pak ya. Biasanya kasus yang begini Pak pada sholat Jumat di perkantoran. Kenapa dibundurkan? Nunggu jemaah Pak Ustadz. Nah ini harus diluruskan. Kalau sudah masuk waktu ya sholat gitu. Kadang-kadang Jumatan dimundurkan karena nunggu yang belum datang gitu. Nah ini harus diluruskan karena waktu sholat itu ya segera sholat saja gitu. Kecuali memang ada urgen sehingga dimundurkan. Kecuali imamnya belum hadir. Nanti nunggu imam kan begitu. Tapi imam sudah hadir berarti harus sudah sholat. Begitu Pak ketentuannya. Saya kira cukup ya. Mudah-mudahan ini jadi panduan kita. Tapi sekali lagi pandangan-pandangan fikih ini lebih kepada praktek pada masa dahulu. Sekarang tentu banyak penyesuaian.
Ya kita menyesuaikan, apalagi kalau imam sudah ada rawatib, dengan adanya waktu digital itu membantu kita. Jadi jamaah yang datang terlambat, kalau kira-kira nggak cukup waktu, udah jangan sholat gitu. Saya kadang datang itu udah 3 detik lagi, ya udah, ya nggak usah sholat qobliyah subuh meskipun pahalanya luar biasa, tapi karena daripada nanti ketinggalan sholat berjamaah. Karena sholat jamaah itu adalah yang paling utama. Bapak lagi sholat sunnah, kalau sudah qomat, batalkan itu. Sebagaimana orang tua kalau sudah sholat lima waktu pasti berhenti, karena itu waktu sholat. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Walafu minkum, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.